Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Kita ini hidup tidak mungkin melepas dari waktu. Waktu inilah yang paling mahal dalam kehidupan kita, karena tak pernah kita bisa membeli waktu. Tak pernah bisa kita mengulang terhadap waktu. Dan tak mungkin kita juga tidak membutuhkan waktu. Oleh karena itu, kita yang membedakan satu dengan yang lain hanyalah persoalan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kita bisa memaksimalkan waktu, maka kita akan lebih bermanfaat. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan waktu, maka hidup kita akan sia-sia. Tak sedikit orang yang baru sadar pada saat umur sudah senja, umur 60 tahun baru ingat tentang keinginan-keinginan yang perlu dicapai dari kebaikan, sementara waktu sudah tidak ada lagi. Al-waktu kas-saif illam taqta qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak mampu untuk memotongnya, maka kita yang akan dipotongnya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka kita yang digilas oleh waktu itu sendiri. Oleh karena itu, waktu inilah yang harus kita lakukan seproduktif mungkin. Setiap kita melakukan aktivitas tidak lepas dari hari, siang, dan malam. Hidup kita ini paling bisa dibagi di dalam kerangka 3 hal. 8 jam kita lakukan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai 8 jam kita ibadah? Orang alim bisa lebih dari 8 jam. Kenapa? Karena tidurnya pun dapat pahala. Kita bisa bagi fokus taqarrub kepada Allah 8 jam. Lalu kita 8 jam berikutnya itu apa? Untuk bekerja di jalan Allah. Kalau bekerja di jalan Allah berarti kita dapat pahala, tapi bekerja untuk bangga-banggaan fa fi sabilillah syaitan. Kalau kita man sa'ala iyalihi fa fi sabilillah, orang yang bekerja untuk keluarganya. Wa man sa'ala walidayhi, orang yang bekerja untuk kedua orang tuanya, fa fi sabilillah, maka ia di jalan Allah. Wa man sa'ala mukatsirin fa fi sabilillah syaitan. Kalau orang berupaya hanya untuk bangga-banggaan, untuk kaya-kayaan, fa fi sabilillah syaitan, maka ia di jalannya syaitan. Oleh karena itu, bekerja yang karena Allah maka menjadi nilai ibadah. 8 jam kita bisa kerja. Dan 8 jam berikutnya kita bisa gunakan untuk apa? Untuk istirahat, untuk santai. Bisa dipakai itu. Jadi kita membagi hanya 8 tambah 8 menjadi 16, 8 lagi ada menjadi 24. Hidup kita tidak lepas dari waktu 24 jam dalam sehari semalam. Kalau Al-Quran menggambarkan nilai produktivitas itu dari apa? Dari waktu-waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah waktu yang pertama wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal laili idza yazhal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Allah yang pertama bersumpah dengan waktu fajar. Mengapa bersumpah dengan waktu fajar? Karena ia menjelang waktu siang. Perputaran waktu itu dan perpindahan dari malam ke siang itu berawal dari fajar. Biasanya pada waktu fajar ini mirip dengan kita baru dilahirkan. Baru kita dibangkitkan dari tidur kita. Karena tidur pada hakikatnya adalah mati kecil dalam diri kita ini. Maka wal fajri walayalin ash. Merencanakan. Dan ada tanda-tandanya. Orang yang sering bangun pada waktu fajar wajahnya terasa cerah. Orang yang bangun pada waktu fajar dadanya akan lebih luas. Orang yang bangun pada waktu fajar itu maka ia akan lebih terbuka pada dirinya dan waktu akan terasa lebih panjang. Wal fajri walayalin ash. Dan demi waktu fajar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu fajar awal dari kehidupan kita. Yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah dengan waktu duha. Kenapa waktu duha menjadi sumpah Allah? Pada saat matahari sudah menyingsing,
sekitar 1 tombak begini menunjukkan apa? Kita mulai beraktivitas. Maka ada solat duha. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah dari apa yang kita kerjakan. Allah berikan berkah dan berikan kebaikan. Acap kali kita berdoa tapi tidak bekerja. Acap kali kita bekerja tapi tidak berdoa. Orang yang berdoa tanpa bekerja bagaikan orang punya senjata tapi tak ada pasukannya. Orang yang bekerja saja tanpa dibarengi dengan doa bagaikan orang yang mempunyai pasukan tapi tak dilengkapi dengan senjata. Oleh karena itu, untuk mendapatkan senjata yang kuat, yang hebat, ditambah dengan tentara yang kuat dan hebat, senjata yang canggih dan senjata yang berikan keluasan untuk kita bisa memenangkan dalam pertempuran, maka kita bisa dengan doa yang ikhlas, doa yang tulus. Tapi kita harus juga punya pasukan yang kuat dengan apa? Dengan upaya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, waktu duha Allah bersumpah. Karena apa? Karena awal dari aktivitas kita. Biasanya dari awal yang aktivitas yang kuat, aktivitas yang giat akan berpengaruh pada waktu siang, sore, dan malam. Oleh karena itu, kita mengawali dari waktu duha. Sumpah Allah berikutnya kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun kita berada. Kita meneruskan pada sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Allah tidak bersumpah dengan waktu zuhur, tapi Allah bersumpah dengan wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah bersumpah dengan waktu asar. Jadi Allah bersumpah pertama waktu fajar, sumpah yang kedua dengan waktu duha, mulai aktivitas. Baru Allah pada menjelang malam Allah bersumpah dengan waktu asar. Bisa disebut dengan sumpah dengan waktu asar itu. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia ada pada apa? Pada kerugian. Kenapa ada kerugian? Karena mayoritas tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan semaksimal mungkin. Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan produktivitas. Biasanya kita ibaratkan waktu asar ini dengan waktu kita kalau sudah menjelang pensiun kalau dalam dunia kerja. Menjelang usia lanjut. Kita sudah baru berpikir, ya Allah kalau dulu saya ini belajar benar akan jadi orang pintar. Kalau saya kerja sungguh-sungguh saya mungkin punya tabungan banyak. Kalau saya ini dulu berderma tentu kita sudah banyak jasa-jasa yang kita lakukan. Pada usia senja. Mirip dengan kita yang ke kantor. Berangkat pada waktu duha di pagi hari itu kita bekerja. Zuhur ternyata disia-siakan. Waktu zuhur tidak dimaksimalkan. Masuk pada waktu asar yang itu sudah setengah 4, jam 4.30 kita sudah pulang kerja atau jam 4 sudah mau pulang kerja. Mirip dengan itu kita baru nyesal seharian kita ngerjain apa saja. Mungkin juga kita aktivitasnya sibuk dengan yang lain. Yang kita bisa rasakan seperti apa? Contohnya kita ini ketika masuk dunia kerja disibukkan dengan dunia media sosial. Masuk kerja, masuk Facebook, kita buka Facebook. Buka Twitter, buka WA. Wah, buka semua. Dari grup-grup yang kita lakukan. Buka Instagram. Akhirnya apa? Keseharian kita di tempat kita kerja kita tidak bisa produktif apa-apa. Tahu-tahu sudah waktu asar, sudah jelang pulang. Kadang-kadang kita nggak terasa ngobrol dengan teman. Padahal pekerjaan itu banyak yang harus diselesaikan. Ternyata kita tidak bisa menyelesaikan. Wal asri, pada waktu asar, perjalanan waktu dari kita mulai dari fajar, pada waktu duha, waktu zuhur, wal asri pada waktu asar menjelang malam itu, rata-rata kita itu adalah orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Imannya kokoh dan teguh, wa amilus solihat, dan implementasi keimanannya ia berbuat baik. Orang yang sudah bisa menetapkan dirinya alur hidupnya kemana dengan iman kepada Allah, lalu dia implementasikan di dalam kehidupannya untuk berbuat dan bermanfaat bagi orang lain, ia akan menjadi orang yang bahagia, tidak menyesal.
wa amilus soleh. Jadi tak cukup iman tapi juga berbuat soleh. Tidak cukup berbuat soleh, dia juga harus beriman. Acap kali ini menjadi dikotomis. Orang-orang yang beriman hanya kembali dengan ibadah mahdhah tanpa memberi manfaat yang besar kepada orang lain. Ini juga tidak dikehendaki sepenuhnya oleh Islam. Demikian juga ada orang yang berjasa kepada orang lain. Mungkin atas nama hak asasi manusia, mungkin atas nama kemanusiaan, maka dia akan mendapat kemanusiaan. Kenapa? Tidak ada imannya di dalam hatinya. Oleh karena itu, amanu wa amilus solihat adalah gandengan kata iman dengan kata amal baik yang tak boleh dipisahkan. Iman saja tak cukup, berbuat baik saja juga tidak cukup. Kita harus implementasikan dua hal, beriman dan beramal soleh. Untuk apa? Untuk kita memaksimalkan di dalam kehidupan kita ini untuk kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Maka sumpah Allah, rata-rata orang itu adalah orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis, adalah orang yang saling menasihati dengan kebaikan, orang yang memberikan pengingatan kepada yang lain. Kita tahu tapi kadang-kadang kita lupa. Kita ngerti tapi kadang-kadang kita kurang sadar. Inilah yang diminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta pada Allah adalah petunjuk dan minta juga kepada takwa. Apa? Untuk apa? Tapi sebenarnya ini adalah untuk memaksimalkan kehidupan kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Yang keempat, sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah wal-laili, demi malam. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Allah bersumpah demi waktu malam. Malam itu adalah gelap, yaghsha, diselimuti oleh gelap. Kita ini punya upaya yang berbeda-beda. Kita punya profesi yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya kita tetap hanya pada ukuran. Yang pertama, kalau takwa akan mendapatkan pahala dan surga dari Allah. Kalau dia menjadi orang yang ingkar dan pelit, maka ia akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sumpah demi malam bagaikan kita pada saat kehidupan akan mengakhiri dari kehidupan ini. Kalau kita mau mengakhiri kehidupan ini, maka kita akan memetik dari apa yang kita lakukan pada kesehariannya. Pada saat kematian itu kita akan bisa menerima apa yang kita lakukan pada di dunia ini. Oleh karena itu acap kali menjelang tidur itu yang hadir adalah aktivitas keseharian kita. Di mimpi itu acap kali adalah aktivitas keseharian yang muncul pada kita. Di keseharian yang kita diliputi dengan kebahagiaan, seringkali tidur lebih nyaman dan lebih nyenyak. Demikian juga orang yang hidupnya keseharian penuh dengan masalah dan penuh kesusahan, acap kali berpengaruh pada tidurnya. Demikian juga dalam kehidupan kita yang hidupnya baik dan bagus, mengantar pada kematian yang baik dan bagus. Kehidupan yang penuh dengan kemungkaran dan maksiat acap kali menjadi sul khotimah, dan setelah kematiannya menjadi malapetaka dan susah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti pembahasan berikutnya bagaimana dengan memaksimalkan waktu. Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Kita ini memang dituntut untuk memaksimalkan waktu. Bahwa kita hidup selamanya itu karena kita produktif pada saat kita menggunakan waktu itu. Dan tak berarti apa-apa hidup kita ini panjang. 100 tahun, 200 tahun. Apalagi cuma hidup hanya 20 tahun. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW memberikan ilustrasi kepada kita semua untuk menjadi patokan di dunia modern ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk Islam yang baik adalah orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Bisa nggak kita meninggalkan sesuatu itu?
Kita biarkan mereka itu. Biarkan sesuatu yang tidak manfaat tidak perlu kita perhatikan, tak perlu kita buang waktu untuk hal yang remeh-temeh dan sepele itu. Untuk apa? Untuk min husni islamil mar'i, untuk menjadi muslim yang sejati. Coba Bapak Ibu sekalian, dalam sehari semalam itu dalam penelitian Kominfo, kita tuh minimal pegang handphone itu smartphone 5 jam. Bisa bayangkan kalau waktu kita ini 8 jam, berarti hanya 3 jam kalau itu dipakai untuk waktu bekerja. Quality time kita penting. Contohnya ketika pulang ke rumah, istri kita sibuk pegang handphone, anak kita sibuk pegang handphone, kita pun sibuk pegang handphone. Lalu punya kualitas apa pertemuan kita dengan keluarga? Mungkin kita ini ketemu secara fisik, tapi hati nggak nyambung. Bisa juga kita berhadapan, kita berdampingan, tapi kita tidak nyambung. Kenapa? Karena punya fokus perhatian yang berbeda. Bahkan kadang-kadang kita habis waktu tersia-sia. Karena apa? Karena kita ini berkelindan dengan kebiasaan di smartphone itu. Dan ini yang kadang-kadang di dalamnya muncul hal-hal yang dosa. Contohnya adalah ghibah. Contohnya di dalamnya juga ada namimah. Contohnya di sana juga ada fitnah. Apa disebut ghibah? Ghibah itu adalah ngomongin orang lain yang benar adanya, tapi kalau didengar oleh orang yang bersangkutan, ia marah. Itu ghibah. Dan sekarang ghibahnya tidak lagi manual, tapi digital. Satu grup 250. Kalau kita bicara umpamanya Twitter itu bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu, bisa jutaan orang yang mendengarkan. Kalau ghibah itu secara digital, lalu dosanya juga dosa digital, betapa besar dosa kita ini. Itu ngomongin yang nyata, tapi orang yang diomongin marah, itu ghibah. Yang kedua bisa mungkin di dalamnya namimah, mengadu domba. Orang tidak melakukan sesuatu dibilang bikin melakukan sesuatu. Orang yang hanya ngomongin yang benar-benar lalu oleh dia diubah menjadi menyinggung perasaan orang lain. Sekarang dengan mudah kita dibikin visual, dibikin video pendek, potongan-potongannya dibuat, gambarnya dibuat, tapi narasinya dibikin oleh kita sebagai apa? Untuk mengadu domba dengan yang lain. Satu kelompok diadu sesama muslimnya dengan kelompok yang lain. Satu komunitas diadu dengan komunitas yang lain, padahal sama-sama muslimnya. Dan itu sekarang sangat-sangat efektif ketika dilakukan melalui media sosial. Tidak sedikit orang yang berantem secara individu itu karena dinamimah di media sosial. Tidak sedikit kelompok membenci kelompok lain hanya karena apa? Potongan-potongan video, visual yang dibuat untuk apa? Diadu domba dengan yang lain. Dan efektif melalui apa? Dengan media sosial. Begitu juga ketika di dalamnya kita melakukan fitnah, tidak melakukan tetapi dibilang melakukan. Mirip dengan fitnah dulu ketika Rasulullah SAW, Siti Aisyah difitnah selingkuh dengan sahabat. Sebulan Rasulullah itu sakit. Itu kan menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi fitnah, dianggap istrinya selingkuh, dan Rasulullah itu tak berani terus terang karena nggak ada bukti. Tapi Rasulullah merasa sakit dengan fitnah itu. Rasulullah terjatuh sakit. Dan Siti Aisyah pun juga menjadi kesulitan. Kenapa? Karena fitnah pada saat itu yang menimpa kepada Rasulullah dan keluarganya. Bagaimana kalau kepada kita ini satu kelompok difitnah dengan yang lain. Dan sekarang alat fitnahnya itu sudah canggih, yang dalam waktu singkat sudah bisa menyebar kemana-mana. Sekarang orang lebih takut viral daripada takut pada tindakan. Lebih takut kita ini sekarang pada viral. Kenapa? Karena itu bisa membunuh karakter kita, membunuh ya berkenaan dengan nama baik kita. Dengan apa? Dengan media sosial. Dan yang lebih payah lagi, kita tak merasa berdosa dengan media sosial itu. Tidak merasa berdosa menyebarkan fitnah, namimah, dan ghibah itu. Ini yang disampaikan oleh Al-Ghazali, min asyaddi anwa'i sabri as-sabru 'alal ma'asi allati kanat ma'lufatan bil 'adah. Yang paling repot kita ini menata diri untuk sabar. Apa itu sabar? Tarkul ma'asi, ninggal maksiat. Wa fi'lit ta'ah, dan kita untuk bertaat. Itu adalah sabar. Kondisi seperti apapun kita bisa nahan diri untuk apa? Taat pada Allah. Dalam kondisi apapun kita mampu melakukan untuk apa? Untuk taat pada Allah dan menjauhi kepada kemungkaran itu. Itu yang paling repot. Katanya Al-Ghazali,
Nah, paling repot sekarang ini adalah alal ma'asi allati kanat ma'lufatan bil ada, kepada maksiat yang itu berkelindan dengan kebiasaan kita. Kita nge-share sebelum kita juga verifikasi, sebelum tabayun. Merasa nyaman dengan itu. Nah, seperti inilah yang membuat kita sulit meninggalkan dosa. Kenapa? Karena kita nggak merasa berdosa. Kalau makan riba, ya, lalu kita berzina, itu jelas dosanya. Tapi dengan smartphone, media sosial yang kita punya, ya, lalu kita menyebarkan, kita tidak merasa berdosa. Oleh karena itu tidak pernah menyesal dan tak pernah untuk bertobat. Oleh karena itu kita maksimalkan untuk kita ini memproduktivitas waktu kita, sehingga membedakan antara seseorang dengan yang lain itu hanya pada tingkat produktivitas menggunakan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.